And our only witness is a scumbag, disbarred lawyer who peddles drop phones to criminals. Vamos, tío. Otra. Eso es un Salamanca. Di episode sebelumnya, satu persatu dari keambiguan mulai terjawab. Mike ini bertanggung jawab atas proyek besar Gustavo. Jimmy mengembangkan sayap ke dunia kriminal. Dan yang paling membuat penasaran adalah Kim. Gerak-geriknya menunjukkan kalau dia mulai tertarik pada dunia kriminal. Dan kalau dugaan ini benar, wah, bisa-bisa hukum jadi mainan mereka. Karena orang ini pinter banget. Anyway, ini adalah lanjutan season 4 dari series yang berjudul Melanjutkan dari episode sebelumnya, Kim mengantarkan Jimmy ke sebuah stasiun. Belum diketahui rencana apa yang mereka lakukan. Yang pasti, Jimmy tampaknya akan melakukan perjalanan yang cukup jauh nih teman-teman. I'll see you Thursday. Di perjalanan itu, Jimmy terus menulis surat. Belasan bahkan puluhan surat dia tulis. Ini dilakukan dari pagi sampai malam hari. Dan kini, bukan cuma dia yang menulis. Dia membayar seluruh penumpang di bus itu untuk juga menuliskan surat. Belum diketahui tentang apa semua ini. Yang pasti, surat ditulis dengan nuansa sedih dan dibungkus menggunakan amplop yang sama. Okay, Yeah, I got you. how many we got? 5. Chastity, let's see what you've got. Don't use swears. Lose that one. Sampailah Jimmy di sebuah kantor pos daerah pedesaan yang bernama Louisiana. Semua surat itu dikirimkan dari outlet itu. Sejauh ini, kita tentu belum tahu tentang apa semua ini. Sementara itu, kita kembali ke Albuquerque. Nacho kini menggantikan posisi Hector di restoran. Dia mengawasi sementara Domingo menagih setoran dari para pengedar. Berbeda dengan Nacho, pengedar nggak terlihat takut saat berurusan dengan Domingo, bahkan sekalipun setoran mereka kurang. Disinilah Nacho memperlihatkan kalau dialah yang mengatur dan bukan mereka. What's up? What's up? What you owe with interest. You had to do that, man. So why didn't you do it? Di momen ini kita diperlihatkan sedikit tentang kehidupan Nacho Varga. Ternyata dia udah punya rumah sendiri. Dia tinggal bersama 2 orang pembantunya yang masih muda-muda ini. Sejauh momen ini, kita bisa lihat kalau dia tertekan dalam pekerjaan ini. Rumah mewah, wanita, dan mobil antik gak cukup untuk membuatnya tersenyum. Karena taruhan dalam pekerjaan ini bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya. Di waktu bersamaan, Mike akhirnya mengabulkan permintaan Warner. Para pekerja diizinkan keluar sekedar melepas dahaga biar tetap lurus. Dunia semacam ini tentu hanya dinikmati oleh anak-anak muda. Senior-senior seperti Mike dan Warner tentu lebih menyukai tempat dengan vibe yang tenang dan elegan. Did you know, Michael, my father was also an engineer. You see all that? He built that. The Sydney Opera House. To that, my father gave 10 years of life. What about you, Michael? Hey, Mike. Namun berselang beberapa saat, Mike mendapat kabar kalau Kai kembali berulah dan dikeluarkan paksa dari klub. Terpaksalah dia kembali untuk mengurus pertikan ini. Tapi bukan dengan powernya. Mike bernegosiasi baik-baik agar Kai nggak dipolisikan. Dan sialnya, Kai masih nggak terima dikeluarkan. Ini lama-lama ngebuat Mike kesal. I paid you a done. Get him out of here. Sorry.
Yeah, man, we're cool. Begitu Mike kembali ke bar, Warner udah membaur dengan orang-orang asing yang ada di sana. Dengan keadaan setengah mabuk, ini tentu akan sangat berbahaya karena dia bisa bicara apapun tanpa dia sadari. Through the existing construction. Well, no, Time to go. okay. Auf Wiedersehen. Kita berpindah pada keesokan harinya. Di siang itu, Kim kembali menemui wanita si penggugat. Pembicaraan tentang kasus Hyul kembali diangkat. Kali ini, Kim gak lagi meminta penurunan hukuman, tapi dia menginginkan kebebasan penuh untuk Hyul. Karena 3 orang yang dibawa ini siap memenuhi bukti-bukti yang diperlukan. CCTV telah ditemukan, dan pemilik siap untuk bersaksi. Tekad Kim ini tentu di luar perkiraan si penuntut itu. Isn't that a bit much? We don't believe the judge will see it that way. Perkara Hyul ini akhirnya membebani wanita penuntut itu 10 kali lipat lebih berat dari yang seharusnya. Karena Kim benar-benar menggali semuanya sampai ke akar-akarnya. Tatapan Kim selama percakapan ini benar-benar menakutkan. Okay. Is that all? Ya, ekspresi wanita itu udah menunjukkan kalau Kim gak main-main. Wanita itu sempat kembali menggertak. Kalau udahlah gak bakalan menang juga. Tapi jawaban Kim... Kim, you're throwing 3 $400 an hour associates at a pro bono case. Okay, what's the plan here, Kim? Because shock and awe isn't going to cut it. Okay. I guess we'll see. Di waktu bersamaan, Mike menyidak Warner atas temuan kertas yang dia dapat di bar semalam. Tampaknya, Warner terbukti menceritakan proyek mereka pada orang asing itu. Warner di sini mencoba meyakinkan kalau nggak ada clue yang dia bocorkan. Semua akan baik-baik aja dan Mike nggak perlulah khawatir. By now they have forgotten me entirely. They forgot. Yeah, you're right. Listen to me. The man we're working for is very serious. Kini, gak ada basa-basi lagi. Mereka di sana dibayar dengan uang yang sangat besar untuk proyek ini. Dan resiko yang akan mereka terima akan sama besarnya. Nothing like this will happen again. Let's get you to work. I have one question for you, Miss Erickson. Kita kembali ke Kim. Berselang beberapa saat, Kim dan wanita si penuntut diminta menghadap hakim ke ruangan. Hakim marah besar atas kiriman surat yang dia terima. Ratusan surat menyerangnya karena perkara yang dilakukan penuntut atas nama Hyul. Ternyata, inilah rencana Kim di awal episode tadi. Ratusan surat palsu dibuat mengatasnamakan penduduk Louisiana untuk menekan hakim. Dan cara ini berhasil membuat hakim marah besar pada penuntut. Karena gimana bisa kasus receh ini menimbulkan masalah sebesar ini. Penduduk itu bahkan mengancamnya akan beramai-ramai mendatangi pengadilan untuk menuntut keadilan. Karena bagi mereka, Hyul adalah pahlawan kota dan dianggap sebagai orang yang paling dihormati di kampungnya. Now you two work it out. We've tried, Your Honor. Try again. Pull the Babineau file. Mimpi buruk akan segera menimpa si penuntut. Karena kasus Hyul ini akan menghabiskan waktunya selama berhari-hari. Tapi dia belum menyerah. Dia ingin memastikan keabsahan surat-surat itu. Karena tentu dia sangat mencurigai Kim di sini. Hyul Babineau is wrongfully accused. He's a good man. He'd never do nothing like the things you say he's done. He's a kind man and a good friend to everyone. Jesus, they do make him sound like Santa Claus. This one has a phone number. Let me see this. Speaking. Hi, Miss Lockhart. My name is Suzanne Erickson. Dari ratusan surat itu, semua bisa dihubungi. Karena semua nomor itu berada di bawah kontrol Jimmy. He's a pillar of our church. And which church is that? I'm sorry. Who are you again? I'm prosecuting it. You're the one persecuting our Hyul? Oh, how could you? Well, I tell you what I really think of you, but shame on you! Alright. Penuntut yang belum menyerah mencoba menghubungi beberapa nomor lain. Tapi semua yang didapatkan hanyalah makian. Hebatnya, Jimmy mengatur semua cerita dengan fakta yang aktual. Semua karangannya ada data pendukungnya.
Jadi penuntut nggak bisa berkata banyak. I think you got the wrong end of the stick here. You Babineau is It's very important to us. Now, he would never hurt a police officer. I believe it's just a misunderstanding. And now. You all sound like a real nice lady, and I know you're only doing your job. If God in His grace hadn't seen fit to send us all to you. Ma'am, is there anything else I can help you with? No. No, Pastor. Thank you for your time. Bless you. And I look forward to meeting you. Kembali ke pengadilan. Dari luar kaca itu, Jimmy melihat penuntut yang telah frustasi di hadapan Kim. Karena gimana enggak, kasus receh ini memberikan tekanan yang luar biasa baginya. Sesampainya Kim di luar, dia nggak mengatakan sepatah kata pun nih teman-teman. Karena yang dia lakukan setelahnya... Well. Do it one more time. You sure you can take it? Tampaknya Kim mulai menikmati permainan ini. Berpindah pada keesokan harinya, rapat dengan Mesa Verde kembali dilakukan. Bank mereka menunjukkan evaluasi yang terus meningkat setiap harinya. Maka dari itu, Kevin si direktur ingin kembali menambah cabang di luar rencana mereka. Ini terdengar mustahil untuk dilakukan, tapi Kevin selalu percaya pada Kim. Karena bagi Kim, apa yang gak bisa? What do you think, Kim? Can you pull another rabbit out of the hat for us? I'm sorry. Yes, Kim menolaknya untuk yang pertama kalinya. Ini kembali menegaskan sepertinya dia nggak lagi 100% all in dalam kasus ini. Karena sesampainya Kim di kantor, dia segera mengambil botol Zafiro Agno dan memandanginya selama beberapa saat. Wajahnya seakan mengesankan sebuah pertanyaan. Apakah style semacam ini cocok untuknya? Space is closing in on rough final dimensions. Berpindah ke Mike Ehrmantraut. Laporan terbaru tentang progres proyek mereka diberikan. Mike menyatakan bahwa semua aman terkendali. Tapi pertanyaan Gustavo tentang Warner agak ambigu di sini. Dia seperti meragukan kontraktor itu. And Werner? He's screwed up, he knows it. And what do you say? I've got eyes on him. Good. Is that water? Di waktu bersamaan, Jimmy telah mulai melakukan survei untuk kantor barunya. Nggak sebesar yang sebelumnya, karena kali ini hanya untuk dia sendiri, mengingat Kim telah bersama Swikert. Hey. Ternyata, Kim tiba-tiba telah berada di luar. Kim kelihatan seperti orang linglung di sini. Ini tentu ngebuat Jimmy ngerasa bersalah, karena dia yang ngebawa Kim mengikuti permainan kotor ini. Untuk menenangkan, Jimmy memastikan kalau nggak akan ada orang yang tahu tentang kasus Hyul ini. Jadi Kim nggak perlu khawatir. Dan tahu apa jawaban Kim? I mean, come on. Kim, we are totally done with all that. Let's do it again. Yes, sesuai perkiraan kita. Kim menikmati permainan ini. Sementara itu, kita kembali ke restoran. Begitu sampai di sana, Nacho dikagetkan dengan kehadiran seseorang. Orang ini tampaknya membuat Domingo ketakutan. Kini dengan pistol yang siap ditarik, Nacho berjalan perlahan menghampirinya. Oh, hey! Llegaste aquí justo a tiempo. Hold on one second. I made this just for you. Pria asing itu menyambut Nacho dengan sangat riang. Sambutan sangat teman akrab yang bisa kalian temui. Dia bahkan juga menyiapkan makan untuk Nacho. Tapi Nacho memahami persis kalau pria ini bukanlah orang sembarangan. Karena dia adalah... The Salamanca family. Damn! Dia adalah Lalo Salamanca. Sekilas terlihat humble dan sangat amat friendly. Tapi dari wajah Nacho itu cukup menjelaskan kalau orang ini bisa jadi sangat amat berbahaya. Vamos, ándale pues. Excuse me. Di awal episode 9 ini, Kim mendatangi sebuah tempat di daerah Texas.
Kedatangan ini adalah untuk melihat dokumen pengajuan untuk cabang baru Mesa Verde di kota itu. Ini terdengar aneh bagi petugas itu, karena dokumen yang diserahkan seharusnya udah fix dan gak bisa diubah lagi. Kim mengaku hanya ingin memastikan tentang kesamaan dokumen, karena belakangan dia begitu banyak membuat salinan kopi dan dia nggak mau terjadi error. Ini terdengar seperti Kim melakukan kelalaian di sini, tapi kita tahu itu hampir mustahil terjadi. Dan beberapa saat setelah itu, Jimmy datang. Ini membuat Kim shock, karena Jimmy meninggalkan anak balitanya seorang diri di mobil. Ternyata ini adalah trik mereka. Di kepanikan ini Jimmy sengaja meninggalkan minuman dingin di atas kertas itu, sehingga saat Kim kembali, dia bisa menggunakan ekspresi kaget dan gak terima. How's Aiden? Oh, he's fine. What happened? No, Shirley, I can't show this. All right. You're going to give me your copy, and I'll trade them out. Are you sure? Go on. Dengan pendekatan non-teknis tadi, wanita itu tentu nggak mau ngebuat urusan Kim lebih rumit lagi, karena ngurus anak aja tuh udah ribet. Dan pada akhirnya, wanita itu menyarankan kalau mereka bisa pakai dokumen yang Kim bawa aja, toh sama juga, tinggal distempel dan beres. Disinilah Kim beraksi. You're a lifesaver. We need to stick together. Being a mom is hard enough. All right, let's make this official. Kini dokumen yang seharusnya ditolak telah resmi distempel, dan Mesa Verde pun bisa membangun di luar kesepakatan. Kalau kita ingat, Kim memang sempat menolak proyek pembangunan ini, tapi ternyata tetap dia ambil nih teman-teman. Hanya aja kali ini menggunakan trik yang dia nikmati. Dan kita pun kembali ke Albuquerque. Bersama Nacho lalu mendatangi panti tempat Hector dirawat. Tío Héctor, soy Lalo. Huevo. Sabía que seguía allá adentro. Tampaknya ini adalah pertemuan mereka setelah sekian lama. Sedikit basa-basi di awal. Dari perawakannya, kita bisa langsung menilai kalau Lalo itu sangat berbeda dengan deretan Salamanca lainnya. Orang ini charming dan karismatik. Tenang banget orang yang nggak sama sekali terlihat mengintimidasi. Bisa dikatakan karakter luarnya adalah sosok yang dimana semua orang ingin berteman. A ver, ahí tiene, tío. Una probada, ándale. Vamos, tío. Otra. Eso es un Salamanca. Kedatangan Lalo ini juga membawa sebuah souvenir untuk Hector. Sebuah lonceng yang sebagian dari kita udah nggak asing lagi. Ternyata lonceng antik ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam keluarga mereka. Jadi nggak asal tempel aja nih teman-teman. Tapi tentu kedatangan Lalo bukan hanya untuk basa-basi ini. Tujuan kedatangannya adalah untuk membahas tentang Gustavo Fring. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam, tapi tampaknya Lalo tengah merencanakan sesuatu. Same old Hector. Just wants to kill everybody. The biggest pancake is not the best pancake. Sementara itu, kita kembali ke Jimmy. Di tengah perjalanan pulang menuju Albuquerque, mereka mampir sejenak untuk makan malam. Kelihatan di sini, romantisme mereka kembali terlihat setelah sekian lama. Dan di momen ini, Jimmy menyadari persis kalau Kim benar-benar telah all in dalam permainan ini. Hanya aja, dia nggak memaksakan afirmasi yang keluar langsung dari mulut Kim. Tapi Kim tetaplah seorang wanita. Dia nggak bisa menjawab dengan lugas. Dia masih naif meski setelah semua yang terjadi. Kim menolak mengidentifikasi kalau mereka adalah lawyer nakal. Simpelnya, Kim hanya menjawab, kita lihat aja nanti. Yeah, we'll know when we see it. I like it. Berpindah ke proyek Gustavo. Warner dan timnya kini akan segera melakukan pemboman terakhir. Ini sangat berbahaya. Mengingat batu yang akan mereka hancurkan adalah batu yang sangat besar. Sekalipun mereka adalah ahlinya, mereka tetap terlihat gugup di sini. Kini, koordinasi pun dilakukan. Cyrus bersiap untuk membantu proses ini menggunakan semi-truck dari luar. Copy. Stand by. Copy, standing by. All green? Ready. Go.
Hitungan detik, bom pun siap untuk diledakkan. Kalau ini gagal, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Antara mereka mati bersama reruntuhan itu, atau mereka mati dibunuh Gustavo. Tapi, pertunjukan harus tetap dilakukan. Dan yang terjadi... 5, 4, 3, 2, 1, now! We're missing! I am the three! Never left the Mike! Good job, Ed. Tapi tampaknya, Warner nggak sepenuhnya bahagia dengan keberhasilan ini. Meski dia mencoba menepis, tapi wajahnya nggak bisa berbohong. I'm just tired. I need to know what's going on. Membohongi Mike bukanlah pilihan yang tepat, karena Warner tahu kalau Mike benar-benar mengasihinya. Meski dibatasi oleh kerjaan, mereka berdua ini sangat cocok dalam obrolan. Pada akhirnya, Warner mengaku kalau dia sangat merindukan rumah dan istrinya. You want to see your wife? Then finish the job. Mike memahami pasti yang dirasakan oleh lelaki ini. Tapi bukan dia yang memutuskan. Ini adalah cara Mike menyelamatkan lelaki itu. Memang terdengar kejam, tapi bos mereka bisa jauh lebih kejam. We'll get you on the phone with her for an extra call. Thank you, my friend. You hang in there. Berpindah pada keesokan harinya. Di siang itu, seorang karyawan memberitahu Gustavo kalau orang Meksiko tempo hari kembali datang. Tapi kali ini mereka hanya duduk tanpa membuat kekacauan. Disinilah pertama kalinya pertemuan antara Gustavo dan Lalo Salamanca. Is everything to your liking? This is the best chicken I have ever had. No, really, I'm serious. I mean, it's... Nggak seperti Hector, obrolan berlangsung benar-benar casual. Karena tampaknya Lalo benar-benar suka sama ayam itu. Karena hal ini juga, dia akan sangat senang apabila diikutsertakan dalam investasi bisnis ini. Dan ini adalah bridging ala Lalo. Salamanca. Eduardo Salamanca, but you can call me Lalo. And you're Gustavo Fring. Kini cukup basa-basinya, karena Gustavo tentu tahu kedatangan orang ini bukan hanya untuk memuji restorannya. Tapi Lalo benar-benar sopan. Tujuannya hanya untuk berterima kasih, karena berkat Gustavo lah Hector masih bisa bernafas hingga hari ini. What you did was a gesture of peace. At least that's how we see it. I'm very pleased to hear that. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que ese Don Eladio es un cabrón? Topik ini membawa mereka ke obrolan yang lebih serius. Di pertemuan pertama ini, Lalo mencoba memancing Gustavo untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Don Eladio. Lalo menganggapnya adalah kepala kartel yang licik. Semua orang bekerja, sedangkan dia hanya duduk manis memberikan perintah. No considero que me haya mala leche. Really? I'm just shitting you. You would be crazy to go up against Eladio. Gustavo tentu tahu kalau ini adalah sebuah pancingan. Jadi dia nggak akan terjebak dalam hal semacam ini. If you need a favor, I'm your man. Same. Naturally. So you pick up 6 keys a week? Yeah. Show me. Kembali ke aktor utama kita. Gak kerasa udah setahun lamanya lisensi Jimmy ditahan. Dan kini adalah saatnya. Jimmy akan kembali disidang oleh asosiasi untuk menentukan kelayakannya. Selama proses berlangsung, gak ada pertanyaan yang memojokkan Jimmy. Semua terdengar fine. Dia juga mendapat reputasi baik selama bekerja sosial dan berjualan di sisi mobile. Semua pertanyaan mereka dijawab dengan baik oleh Jimmy. Hingga satu pertanyaan dasar keluar, yaitu apa arti hukum bagi Jimmy? The law. Helping my clients, arguing on their behalf, that's the best thing I've ever done. Anything else? No.
Thank you. You'll be getting a letter with our decision in the next few days. Wajah Jimmy seketika berubah mendengar ini. Karena jawaban semacam ini sama seperti penolakan secara formal. Sempat terdiam beberapa detik sebelum Jimmy menghadang salah satu dari mereka dan menanyakan hasil dari sidangnya. Tapi jawaban wanita itu... No. Hey, wait a minute. What did I do wrong? What did I do wrong? Mr. McGill, this is... Jimmy mengejar pria itu dan menanyakan alasan apa yang membuat mereka menolaknya. Tapi kali ini dilakukan dengan nada yang sangat intimidatif. Jimmy terus mendesak pria itu, karena tentu ini nggak bisa diterima oleh Jimmy. Insincere. You're free to apply again next year. Hey, Mike. Hey. Di waktu bersamaan, Mike mendatangi ruang pemantauan untuk melakukan cross-check aktivitas terbaru. Semua terpantau aman sejauh ini. Kru sibuk bermain, sedangkan Warner menelpon sejak 1 jam lalu. Warner terlihat bahagia setelah panggilan telepon ini, tapi nggak yang kayak bener-bener bahagia gitu. Setelah panggilan telepon itu, pandangannya sempat teralihkan selama beberapa detik menatapi kamera CCTV. Nggak ada clue di sini. Yang terlihat hanyalah wajah putus asa. Kita berpindah ke Kim. Untuk merayakan kembalinya lisensi Jimmy, Kim menyiapkan beberapa souvenir. Salah satunya adalah tumbler yang berisikan pengacara terhebat kedua untuk kedua kalinya. Tapi sebuah panggilan telepon mengacaukan semua niat ini. Pertemuan pun segera dilakukan. Insincere! Jimmy, what happened? God damn you, what am I... Dari awal turun mobil itu, Jimmy nggak berhenti mengutuk. Karena keputusan ini baginya nggak masuk akal sama sekali. Bisa-bisanya dia ditolak hanya karena pertanyaan dasar. It's a big one. It's huge, and I nailed it. So they turned me down. I don't... What did they say when you talked about Chuck? Setelah mendengar semua cerita ini, Kim tampaknya mengetahui di bagian mana Jimmy terjebak. Dan Kim berjanji bahwa mereka akan mencari cara. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah mengajukan banding untuk mengulang sidang itu. Jimmy yang masih kebawa emosi kini malah menyerang Kim. Karena saran Kim ini seakan merendahkan intelektualnya. Seakan-akan dia nggak mampu sidang sendirian. Jimmy mungkin bisa menjawab semuanya secara lugas. Tapi satu hal yang nggak dia sadari. You want to know why the committee called you insincere? Because you didn't mention Chuck. How is that sincere? Yeah, I don't think about Chuck. Chuck was alive and now he's dead and that's that. Finito. And that's why we don't have an office. What? No, just... Jimmy masih aja insist di sini. Kini, Kim yang terpancing emosi. Kim menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan Jimmy dalam kondisi apapun. Dia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya. Sekarang, dia nggak akan lagi melakukan semua itu. I just told you get a little bored with your life, so you come down and roll around in the dirt. Have some fun with slipping Jimmy. Oh, is it fun? And maybe next time you call, I won't come. There you go. Kick a man when he's down. I messed it all up. Bagaimanapun, mereka cukup dewasa untuk emosi sesaat semacam ini. Dengan kesadaran dua belah pihak, mereka untungnya kembali on track dalam waktu singkat. Berpindah pada keesokan harinya. Seperti biasa, Mike kembali ke aktivitasnya. Dia kembali mendatangi ruang pengawasan. Menurut penjaga, semua berjalan baik. Tapi menurut Mike, seperti ada yang salah. Keanehan awalnya terlihat pada kamera 6 yang tiba-tiba mengalami dead pixel. Kecurigaan paling dekat sih karena lonjakan listrik. Tapi tampaknya Mike lebih paham tentang suplai listrik di tempat itu. Kecurigaannya semakin buruk saat melihat kamera 10 juga mengalami hal serupa. Dan begitu melihat kamera luar, penyelidikan langsung dilakukan. Keadaan di tempat itu sunyi banget. Dan benar aja, Mike nggak lagi menemukan Warner di tempat itu. Satu-satunya petunjuk hanyalah sekertas surat yang ditinggalkan, yang membuat Mike sangat amat marah. Mike,
Singkat cerita, mereka berhasil menemukan tempat pelarian Warner. Tapi tampaknya orang itu udah berada jauh dari mereka. Ladies and gentlemen, I'm Charles McGill, senior partner at Hamlin McGill. I stand before you to vouch for my brother, James Morgan McGill. Episode akhir season 4 ini adalah salah satu episode paling indah sekaligus menyedihkan. Karena di pembukaan scene, kita dibawa kembali ke masa Jimmy baru dilantik menjadi pengacara. Dengan bangga, Chuck menjadi perwakilannya di hadapan asosiasi. Hari itu pokoknya milik Jimmy. Seluruh rekan di ECC bahkan merayakannya dengan mengadakan karaoke. You are singing I'm not doing Bohemian Rhapsody. No, this is my night. I'm a lawyer now. So you don't sing that with me, I sue you. Okay, well, I'll just sue you right back. Then I double sue you. That is not a thing. Tapi Chuck nggak terlihat menikmati suasana di malam itu. Jimmy tahu kalau kakaknya ini adalah orang yang kaku. Dan dia memastikan bocah nggak boleh pulang sebelum bersenang-senang. Just 10 more minutes. 10, you can do that. Jimmy. You cannot leave. I'm up next. All right, Jimmy, I'll stay. Come on, this is me. Okay. I don't want to talk. Di hadapan semua orang, Jimmy tampil dengan suara falesnya. Tapi ini bukan ajang tarik suara kan? Yang orang butuhkan adalah vibes-nya. Dan Jimmy ahli dalam hal ini. That's you! The loser standing Yes! Let's go! Let's go! I was in your arms. Yeah. Thinking I belong there. Yes, Jimmy berhasil membuat Chuck nyaman sehingga dia bersedia untuk bernyanyi bersamanya. Gak ada dalam sejarah Jimmy pernah melakukan ini bersama Chuck. Tapi siapa sangka, Chuck ternyata memiliki suara yang indah. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Okay, watch your step, Jimmy. I'm a lawyer. Yeah. And you're a lawyer. Yes, mereka pulang dalam keadaan hati yang bahagia. Dalam posisi setengah sadar ini, kita bisa melihat kalau Jimmy benar-benar bahagia karena dia kini bisa menjadi pengacara seperti yang dilakukan kakaknya. Keliaran pikiran Jimmy sempat meminta Chuck untuk menambahkan M kedua di nama law firm mereka, HHMM. Jadi kalau dibaca jadi HHMM. That's better. HHM is just. Menurut Jimmy, 4 huruf ini membuat logo menjadi simetris. Dan Jimmy udah nggak sabar lagi. Tapi Chuck nggak ingin memberikan harapan tinggi kepada Jimmy. Jadi dia hanya diam tanpa menanggapi permintaan liar itu. The winner takes it all. The loser has to fall Beside the victory. That's her destiny. Kembali ke timeline saat ini. Mike memprediksi bahwa Warner telah kabur selama 3,5 jam. Dengan asumsi berjalan kaki, dia seharusnya belum berada jauh dari tempat itu. Kini tugas pun dibagikan. Sebagian dari mereka diminta memutari daerah utara dan selatan. Sebagian tinggal mengawasi kru. Insting pertama yang dilakukan Mike adalah menghubungi perusahaan pengiriman uang internasional. Karena andaikan Warner berhasil menggunakan fasilitas umum, dia akan butuh uang untuk membayarnya. Dan uang itu pasti dikirimkan dari Jerman melalui istrinya. Kini, dengan mudahnya Mike bisa melacak tempat Warner akan mengambil uang. Thanks. Watermelon pickles. Watermelon pickles. Sementara itu, kita kembali ke aktor utama kita. Tanpa terasa, 1 tahun sudah berlalu sejak kematian Chuck. Di pemakaman itu, Jimmy kelihatan terpukul banget. Dia bahkan mengaku belum bisa menerima ini. Tapi begitu 2 orang itu pergi... God bless. Bless you. Very thoughtful. Coffee. And give me one of these bear claws. Ya, ini hanyalah sandiwara. Asosiasi pengacara tentu akan datang untuk menjenguk Chuck.
Itulah alasan Jimmy berada di sana, karena kehadirannya akan menambah poinnya di persidangan kedua nanti. Di waktu bersamaan, lalu bersama teropong kali 4-nya udah ngecamp di atas bukit. Meski terlihat friendly, dia mengawasi Gustavo secara diam-diam. Setiap aktivitas dan plat nomor dicatat, tapi sejauh ini niatnya belum diketahui. Karena memang Lalu adalah orang yang gak bisa dikalkulasi dan gak bisa diprediksi. Sedikit spoiler. Berselang beberapa saat, Mike kini telah sampai ke lokasi pengiriman uang. Dia meminta petugas memberikan informasi tentang Warner. Tapi tentu, itu adalah rahasia perusahaan. I'm sorry, even if he was here, it's not company policy to give out customer information. Menggunakan powernya akan membuat situasi semakin buruk. Disinilah Mike mengaku bahwa dia adalah iparnya. Dia mengatakan bahwa Warner adalah penderita demensia dan dia harus mengurusnya. Dengan informasi yang telah dia dapat sebelumnya, Mike ternyata berhasil meyakinkan petugas itu. Petugas pun akhirnya mengaku bahwa Warner memang sempat ke sana, tapi udah 1 jam lalu. Disinilah informasi baru pun kembali digali oleh Mike. Kini satu permintaan terakhir. Dia ingin melihat rekaman kamera di tempat itu. Pria itu sempat hendak menolaknya karena ini udah kelewat batas. Tapi tidak setelah Mike mengatakan, Could you tell me where the nearest hospital is? You mind? Oh. Thanks for your help. Can I see it? For what it's worth, I believe him. Meski setelah pengkhianatan ini, Mike tetap mempercayai surat itu. Warren mengaku hanya pergi 4 hari untuk menemui istrinya, dan dia akan segera kembali. Tapi bagi Gustavo, ini adalah sebuah pengkhianatan. There's another way to play this. Meski nggak menguntungkannya, Mike mengaku melihat opsi yang lebih baik untuk situasi ini. Karena perlu diingat, tanpa Warner, kru nggak akan bisa bekerja. Yang artinya, Ziegler disappears, you are left with the most expensive hole in the ground this side of the Mississippi. Yeah, you get everybody back in. Di sini, Mike meminta anak buahnya untuk membacakan sadapan percakapan terakhir Warner. Disinilah sebuah keyword memberikan petunjuk. Warner sempat menyebut hotel dengan pemandian air panas dalam percakapan terakhir dengan istrinya. Sejauh yang Mike pahami, Warner sangat buta dengan wilayah ini. Sehingga, brosur-brosur itu seharusnya memberikan petunjuk. Did you find your brother-in-law? Is he okay? I'm calling for one of your guests. Namun di tengah kehektikan Mike ini, ternyata seseorang tengah mengawasinya. Con el amo de la plaza hay que tener más cuidado. I won't lie, it's been a tough year. Sementara itu, kita kembali ke Albuquerque. Sebuah acara megah dibuat untuk mengingat 1 tahun kepergian Chuck. Hampir seluruh pengacara di bagian barat menghadiri pertemuan ini. Anehnya, persnya di sini adalah kru amatiran bayaran Jimmy. Mereka bertugas untuk membuat hype acara ini, karena ternyata acara ini dibiayai oleh Jimmy seutuhnya. I heard someone say that Jimmy paid for all this himself. Prefer to remain anonymous. Gua rasa kalian udah bisa menebak kemana arahnya. Karena kata pertama yang keluar dari mulut Jimmy adalah, I can't believe I wrote a $23,000 check for this. Ya, semua sandiwara ini dibuat bertujuan untuk menarik simpatik asosiasi pengacara. Okay. Wanna go back in? Get your money's worth? Those little hamburgers are looking good. No, I don't need to talk to him right now. Kita kembali ke Mike. Sejauh panggilan telepon ini, Mike akhirnya menyadari bahwa seseorang tengah mengikutinya. Glove box pun kini dibuka. Ada pistol di sana, tapi permen karet yang diambil. Ini random banget. Mike tiba-tiba membelokkan mobilnya pada sebuah area parkir. Dia sempat berhenti sejenak untuk memastikan. Dan ternyata benar, mobil yang sama ikut parkir bersamanya. Setelah mengunyah permen karet itu hingga manisnya udah gak ada lagi, Mike memasukkan kembali ke bungkusnya. Hanya aja kali ini, itu dibuat sangat tipis. Gak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Yang pasti, begitu dia melihat sebuah mobil hendak keluar, Mike sengaja memotongnya.
Di mesin parkir itu gak hanya kartu yang dia masukkan, tapi juga bekas gulungan permen karet tadi. Sesuai pengalamannya sebagai penjaga mesin parkir, Mike sangat memahami kalau permen karet itu dapat merusak mesin itu. Alhasil, kini mobil di belakang Mike nggak lagi bisa keluar, sedangkan Lalo stuck berada di belakangnya. Wah. Alright, if everyone's ready. Dan Sin pun berpindah ke kantor ECCM. Pemilihan beasiswa atas program Chuck kini dilakukan. Sejumlah anak-anak SMA berprestasi diundang untuk mempresentasikan diri mereka. Sebagai dewan dari beasiswa ini, Jimmy tentu dilibatkan. Tapi anehnya, anak-anak di sini nggak diberi pertanyaan spesifik tentang hukum, seperti kayak cerita pengalaman hidup aja. Dan setelah berjam-jam berlalu, inilah hasilnya. Dari sejumlah anak-anak itu hanya 3 yang akan terpilih. Rata-rata dari mereka mendapatkan setidaknya 5-3 suara. Tapi seorang siswi yang bernama Christy Espacito hanya mendapat 1 suara. Dan suara itu adalah pilihan Jimmy. Esposito, that's the shoplifter. Have you all read this? Jimmy meminta orang-orang ini mempertimbangkan ulang. Jangan karena riwayat historinya yang gak sempurna, anak itu digagalkan begitu aja. Karena riwayat adalah sesuatu yang gak bisa diubah. Lagi pula, alasan anak itu tertarik pada hukum dianggap cukup mulia bagi Jimmy. She brings something that the others don't. How about we take another vote? Dan persis setelah pertemuan itu, Jimmy segera mengejar seorang siswi yang bernama Christy Espacito ini. Dengan gamblangnya dia mengatakan bahwa Christy nggak akan diterima dan nggak akan pernah diterima. Karena mereka telah menentukan bahkan sebelum mereka semua presentasi. Orang-orang di ruangan itu menilai berdasarkan jejak rekor. Tapi Jimmy menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Listen, it doesn't matter. They're not going to give it to you? So what? You're going to take it. You're going to be smart. You are going to cut corners. And you are going to win. Good. You rub their noses in it. You make them suffer. Remember, the winner takes it all. Dengan penuh emosi di kata-katanya, Christy diminta untuk gak menyerah karena dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Orang-orang di dalam ruangan itu gak akan mampu melemahkannya karena Christy akan segera membuat mereka menyesal. Sesampainya Jimmy di mobil, emosi ini bahkan menjadi lebih besar lagi. Karena Christy Espacito ini adalah gambaran dari masa lalunya. Dan penolakan yang anak itu dapatkan adalah sama seperti yang dilakukan Chuck kepadanya. Mau sekuat apapun dia berusaha menjadi lebih baik, Chuck tetap akan menolak semua itu. Ini pertama kalinya kita ngelihat Jimmy menangis. Wah, merinding gua. Can I help you? Hey. Sementara itu, kita kembali ke Lalo Salamanca. Gagal mengikuti Mike, dia kembali ke tempat di mana dia menemukannya, lalu mencoba menggali informasi dari petugas yang sama. Maybe you should just call your friend. Show me what you showed him. I can't. I'm sorry. Sure. Ya, dengan senyum di wajahnya, Lalo mengaku bisa memahami kebijakan itu. Tapi hanya butuh beberapa detik, Lalo tiba-tiba menghilang. Dan yang terjadi... Dengan petunjuk ini, Lalo mendapatkan informasi Warner lebih cepat daripada Mike. Di tempat berbeda, Warner yang tengah berjemur santai di depan kolam mendapat panggilan telepon. Dia tentu senang karena istrinya akan segera datang. Tapi panggilan itu berasal dari Lalo Salamanca. I'm calling on behalf of Gustavo Fring. Is Mr. Fring very upset? What do you think? Seakan adaptasi nggak bekerja untuknya, lalu membuat cerita kalau dia adalah orang Gustavo. Dan sialnya, Warner mempercayai ini. Dia dengan gamblang menceritakan semuanya di panggilan telepon itu. The concrete is standing by. They can stop pouring. Kai will not. Mr. Ziegler. Michael. Ya, proyek rahasia kini telah diketahui oleh Lalo. Ini adalah masalah besar bagi Gustavo. Wah,
Sulit buat dijelaskan situasi ini. Mike mati-matian menyelamatkan Warner, tapi yang dia lakukan ini benar-benar fatal. Hey. Berpindah ke malam harinya. Semua rencana Jimmy dan Kim di hari itu berjalan baik. Kini tinggal satu momen ultimatum. Kim menyiapkan sekertas surat untuk Jimmy hafal. Tapi Jimmy masih dengan suasana hati yang down. Karena seberapa kuat pun dia mencoba meyakinkan, pandangan mereka akan tetap sama. Dan Jimmy punya ide yang lebih baik. Kenapa dia gak bacain aja surat Chuck di hadapan para asosiasi itu? What if Chuck does the talking for me? Di waktu bersamaan, Mike membawa Warner ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Gustavo segera dikabarkan tentang perkembangan ini. Warner ditemukan saat dia tengah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai orang Gustavo. Dan tampaknya, Gustavo mengetahui persis orang di balik telepon ini. Kini, Mike berniat membawa pulang Warner dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi tanggapan Gustavo... All right, I'll bring him in now. No. I'd go another way. That I know. This discussion serves no purpose. Wait where you are. Mike memahami persis sign yang diberikan Gustavo. Warner kini nggak lagi memiliki pilihan. Tapi Mike masih aja membela di sini. Karena kalau Gustavo yang turun, Warner akan berakhir jauh lebih buruk. Get out. I want to know what your end game was. What did you think was going to happen? Hubungan persahabatan antara Mike dan Warner berlangsung sangat baik sejauh ini. Tapi tetap, Mike berkali-kali mengingatkan bahwa bukan dia yang memutuskan. Di sini Warner terus meminta maaf. Dia berjanji akan memperbaiki semua ini. Bahkan dia rela mengembalikan semua bayaran apabila harus dilakukan. Please, Michael. Let her see me and know everything is okay. It's not going to happen. Let me speak to Mr. Fring. I will explain everything. Nothing you can say or do will make anyone trust you again. Tapi semua kata-kata itu kini nggak lagi berguna. Karena bos mereka telah kehilangan kepercayaan. Satu hal yang Warner harus ketahui. Istrinya kini tengah diikuti. Warner seketika histeris di sini. Karena hidupnya hanyalah tentang istrinya. Dan istrinya nggak boleh kenapa-napa. Give me the phone. I call her now. Give it to me. Down. Calm down. Kini hanya ada satu cara untuk menyelamatkan istrinya. Warner harus memintanya kembali ke bandara secepat mungkin. Dilakukan dengan tenang tanpa membuat kecurigaan. Dengan izin Mike, panggilan telepon pun segera dilakukan. Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Was? Nein. Bitte, hör mir bitte zu. Deshalb musst du zurück nach Hause mit dem nächsten Flug. Margarete, hör mir mal zu. Jetzt halt die Klappe! Du musst zurück nach Hause. Meski Mike gak memahami bahasanya, Mike cukup yakin Warner gak akan berbuat lebih bodoh lagi. Karena dia gak akan mau mengorbankan istrinya untuk itu. Und ich will dich auch überhaupt nicht sehen, Margarete. Ich will dich nicht sehen, ja? Also. Will she do it? If she doesn't hear a word from me, she will ask questions. There'll be a story. An accident. Lawyers will visit. German lawyers. Detik-detik dari momen ini benar-benar menyedihkan banget. Warner seperti memahami bahwa Mike telah berusaha keras membantunya. Tapi inilah konsekuensi yang harus dia bayar. There are so many stars visible in New Mexico. I will walk out there to get a better look. Permintaan Gustavo ini bukanlah hal yang mudah bagi Mike. Warner udah seperti sahabat baginya. Kini, Mike berjalan mengikuti Warner. Sesuai dengan kesepakatan mereka yang gak pernah terucap. It's incredible. Ini adalah kali pertamanya Gil diundang ke lubang bawah tanah itu. Karena yes, tempat ini akan menjadi rumah kedua untuknya. Karena yang mereka buat adalah super lab bawah tanah. Yes, laboratorium bawah tanah.
Anak lugu ini ambisius banget. Entah kenapa ini orang kayak tergila-gila dan passion banget sama kimia. Not until it is ready. I was just exploring possibilities. Dan momen ini bertepatan dengan datangnya Mike ke sana. Oh, hello. Singkat cerita, sampailah pada hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini adalah hari penentuan bagi Jimmy. Dia akan kembali di sidang atas lisensinya. Thank you, Your Honor. I don't have a prepared statement. Gak ada pembelaan yang akan Jimmy ucapkan kali ini. Yang akan dia lakukan hanyalah membacakan surat yang ditulis oleh Chuck untuknya. 1-2 paragraf dia baca. Dibaca dengan penghayatan yang sangat tulus. Tapi tiba-tiba Jimmy berhenti nih teman-teman. I'm sorry, I can't do this. Dia tiba-tiba jujur. Dia mengaku sengaja membacakan surat Chuck itu untuk membuat mereka semua luluh. Hingga dia menyadari kalau cara ini nggak benar. Surat wasiat ini hanya antara dia dan kakaknya. Jadi dia nggak akan melanjutkan membaca. He loved me. He loved me as a brother. He did not love me as a lawyer. Kim terlihat cukup bingung di sini. Disinilah Jimmy benar-benar bicara dari hatinya. Dia tahu Chuck sangat menyayanginya. Chuck menyayanginya sebagai saudara, tapi tidak sebagai pengacara. Namun, alasan utama Jimmy menjadi pengacara karena dia kagum dengan kakaknya. Tapi ternyata, membuat Chuck terkesan bukanlah hal yang mudah. Chuck bisa menjadi judgmental apabila dia nggak menyukai sesuatu. Dia akan menunjukkannya seperti yang dia lakukan pada Jimmy. Tapi pada akhirnya, semua yang dia lakukan semata untuk kebaikan. Dan Jimmy memahami itu. Sejauh perkataan ini benar-benar kenyataan yang disebutkan Jimmy. Juri terlihat terkesan, sekalipun Kim terharu mendengar ini. Karena memang gak ada kebohongan di sini. And I gotta believe that somehow, that'll have to do it for me. Sorry. I knew you could do it. I knew you had it in you. So great. Yeah, did you see those suckers? That one asshole was crying. He had actual tears. Jesus, Kim. Disinilah Kim merasa bahwa dia telah tertipu oleh Jimmy. Semua yang diucapkan Jimmy hanyalah sandiwara. Kata-kata itu hanyalah bualan yang gak berarti untuknya. Kim benar-benar terlihat kecewa di sini. Dia melihat Jimmy benar-benar seperti penjahat yang begitu kejam. Dan semua dipertegas lagi saat Jimmy mengatakan bahwa setelah ini dia akan menghapus nama Miguel dari nama belakangnya. Karena mulai saat ini namanya adalah... Wait, Jimmy, what? It's all good, man. Kim menyadari persis bahwa sisi lain dari Jimmy kembali terbentuk. Bisa dibilang, Saul Goodman adalah Sleeping Jimmy versi steroid. Sleeping Jimmy sama dengan Saul Goodman. Tapi Saul Goodman nggak sama dengan Sleeping Jimmy. Karena Sleeping Jimmy nggak punya pendidikan hukum, sedangkan Saul Goodman punya. Dengan kapasitas ini, Jimmy akan menjadi sosok yang benar-benar ditakutkan oleh Chuck, yaitu simpanse bersenapan. It's all good, man. Well, akhir season 4 ini mengangkat banyak pertanyaan. Kalau Sleeping Jimmy aja udah brutal, apa jadinya Saul Goodman? Dan bisa jadi, ini adalah turning point untuk Kim meninggalkan Jimmy. Karena Jimmy udah bergerak terlalu jauh tampaknya. Dan dibalik semua itu, kita kehadiran sosok Lalo. Sosok yang penuh perhitungan dan sulit untuk diprediksi. Meskipun pada akhirnya, Lalo harus kalah dengan penonton gue yang belum subscribe. Karena selain mereka ini sulit diprediksi, mereka juga menghantui dan kejam. Anyway, buat teman-teman yang ingin support Before Break, kalian bisa menggunakan Super Thanks membership atau link di deskripsi. Teman-teman juga bisa support sesimpel share, like, dan subscribe. Gua Rev, dan kita bakal ketemu lagi di season 5. Bye-bye.